Terima kasih saudara, masih setia menyaksikan Sahur Time bersama saya Kang Amin. Dan pagi ini kita masih ditemani Kiai Haji Misbahul Munir dan Kiai Haji Mujib Qulyubi. Nah, sebelum melanjutkan perbincangan kita, saya kembali mengingatkan saudara yang di rumah untuk terus berdonasi di dakwah peduli COVID-19 yang nantinya donasi itu akan disalurkan kepada para guru ngaji, santri, majelis taklim dan pesantren yang terdampak COVID-19. Bisa melalui rekening BCA 29120900915 atau bisa melalui situs kitabisa.com dengan memindai QR Code yang terdapat di layar televisi Anda. Nah, saudara sekalian, masih di segmen Anda bertanya, Kiai menjawab. Pertanyaan-pertanyaan dari pemirsa akan kami sampaikan kepada para Kiai agar dijawab pada segmen ini. Tetapi terlebih dulu sebelumnya saya ingin menanyakan kepada Kiai Mujib. Masih tentang zakat, Kiai. Jadi tadi zakat itu boleh ya Kiai apabila disalurkan untuk APD, masjid dan lain-lain, dan khususnya dalam situasi ini APD Kiai. Boleh nggak sih kita berzakat tapi disalurkannya untuk beli masker, beli sarung tangan dan lain-lain itu? Ya, boleh. Ala wujudil khair. Tiap jalan kebaikan itu boleh, apalagi sekarang jelas-jelas dibutuhkan itu. Jadi begini, inti beragama itu adalah menyentuh kemanusiaan. Kalau sudah kemanusiaan maka agama itu intinya ya kemanusiaan itu sudah. Tidak boleh ada orang yang kelaparan, tidak boleh ada orang yang kesakitan. Agama harus hadir di situ. Tidak boleh ada orang yang dibiarkan dalam bahaya gitu ya? Dalam bahaya, begitu maksud saya. Jadi itu sudah menyangkut kemanusiaan. Ya, terutama tadi kan para perawat, para dokter yang sangat membutuhkan itu, meskipun itu zakat, sah-sah saja disalurkan dalam bentuk APD. Ya, kemanusiaan itu. Ala wujudil khair. Boleh itu, bisa. Baik, terima kasih. Ini sekarang ini zaman-zaman online, Kiai. Oke. Boleh nggak sih zakat disalurkan via online? Orang dari Nusa Tenggara, orang dari Papua atau orang Aceh nyalurkan zakat ke Jakarta, ditransfer gitu Kiai. Nanti bahkan orang Aceh itu atau orang Papua itu, orang Nusa Tenggara itu tidak tahu itu dibayarkan kemana gitu Kiai. Betul, Kang Amin. Sesungguhnya kan face to face itu kan untuk menata niat saja. Jadi kalau Kiai dulu mengajarkan kita nawaitu an ukhrija zakatal fitri an ini kan gitu kan. Lah, online juga itu tidak menggagalkan niat kita. Karena niat itu sesungguhnya tidak tergantung dengan talafut, dengan lafadz kalimat yang diucapkan gitu loh. Melalui online juga ada notifikasinya kan itu, ada struknya pembayaran gitu loh. Yang penting niat di dalam hati bahwa ketika mentransfer melalui online itu niatnya zakat ini. Dan sebelumnya kan sudah ada semacam kesepakatan ya antara muzaki dan amil ini, saya titip untuk ini dan saya kemudian saya transfer seperti ini. Itu boleh, itu boleh. Tetapi tentu saja penyedia layanannya atau amilnya ini harus yang terpercaya Kiai. Pasti ya terpercaya dan transparan. Daripada face to face langsung kepada mustahiknya tetapi nggak transparan kan lebih repot nanti itu. Nah, lebih baik kepada amilin, kepada yang terpercaya, karena sesungguhnya bisa diatur nanti itu siapa yang belum mendapatkan, siapa yang masih sedikit, siapa yang daerah mana yang sudah numpuk. Dengan ada lembaga ini maka kemudian terkoordinir lah. Ada terjamin di sana keadilan sosial sehingga tidak menumpuk pada seseorang atau satu lembaga saja zakat ini. Nah, maka nanti kemudian bahwa tidak menumpuk-numpuk di dalam seseorang atau lembaga itu akan terjadi. Baik, terima kasih. Para pemirsa, kita akan lanjut ke pertanyaan pemirsa untuk Pak Kiai Misbah. Ya. Ada Ibu Revi di Magetan. Pertanyaannya, apakah benar jika iman, Islam, dan ihsan itu ibarat bangunan rumah? Jika salah satu rusak, maka yang lain akan membuat tidak sempurna agama seseorang itu. Baik Kang Amin, saya sudah sampaikan tadi bahwa iman, Islam, ihsan itu dikenal dengan rukun agama. Rukun itu artinya tiang Kang Amin. Jadi kalau tiangnya ada yang roboh, ini tidak jadi sempurna Kang Amin. Saya tadi contohkan, ada orang misalnya mengedepankan ihsan ya, pokoknya akhlakul karimah, itu Pak Kiai. Tapi tidak menjalankan syariat. Misalnya dalam sholat, hanya sekedar menjalankan syariat, menutupi aurat Kang Amin. Tidak pakai songkok, nggak pakai baju, Kiai. Hanya pakai sarung. Ya secara iman dia beriman. Benar nggak? Islam dia Islam. Tapi kalau nggak pakai baju kan kurang satu, Yai. Ya kurang ajar tadi. Kurang adab. Sehingga sekali lagi kalau umpama ketiga-tiganya ini tidak sempurna, ya kurang sempurna keislaman dan keagamaannya itu, Kang Amin.
Baik, oke, selanjutnya ada Ibu Novi di Sukabumi. Seperti dijelaskan tadi tentang iman, Ibu Novi bertanya, iman seseorang itu terkadang naik turun. Ya. Jika berada di dalam musibah atau kesulitan, dia akan ingat pada Allah. Tapi bila berada di dalam posisi yang di atas, longgar, punya jabatan dan lain sebagainya, kadang-kadang dia lupa kepada Allah. Nah, ini penjelasannya gimana, Kiai? Jadi Kang Amin, seperti yang disampaikan oleh Rasulullah, al-iman yazidu wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang, Pak Kiai. Yazidu bit ta'at, bertambah dengan taat, wa yanqusu bil maksiat, dan bisa berkurang dengan maksiat. Maka tadi kalau diceritakan, gara-gara dikasih ujian, kemudian ingat kepada Allah, kemudian rajin tahajud, sebenarnya Allah itu sayang kepada dia. Agar imannya terjaga. Idza ahabballahu 'abdan ibtalahu. Allah itu apabila sayang kepada seseorang akan diuji. Tujuannya apa? Liyasma'a tadarruahu, supaya Allah mendengar tangisannya, rintihannya. Kalau sudah tahajud kan berarti dia melakukan kebaikan. Lah kalau kebaikannya bertambah, maka imannya akan bertambah, itu Kang Amin. Oke, jadi Kiai itu sudah menjadi sifat manusiawi, Kiai. Ya. Bukan bagian dari orang munafik gitu ya. Bukan. Kita lanjut pertanyaan selanjutnya dari Bapak Arinal di Labuan Batu, Sumatera Utara. Apa yang dimaksud dengan lalai dari sholat atau menggampangkan kewajiban sholat? Nah itu maksudnya gimana itu, Kiai? Kadang-kadang kan ya nanti dulu atau gimana? Kang Amin, nanti ditambah sama Kiai Mujib. Fawailul lil musallin, kan begitu kan? Celaka itu bagi orang yang sholat. Loh, kok orang sholat kok celaka? Siapa yang dimaksud? Apa Pak itu kelanjutan? Alladzina hum an sholatim sahun. Dia sholat tapi lalai, lupa kepada Allah. Allahu Akbar, ngomongnya lillahi ta'ala kok ingat ke dapur. Allahu Akbar, ngomongnya lillahi ta'ala kok nyampainya ke parkiran. Itu namanya lalai. Dia sholat tapi dalam lalai. Dan termasuk orang yang lalai adalah orang yang yura'un. Ngomongnya lillahi rabbil alamin, karena Allah. Ternyata ada kepentingan, misalnya ingin dipuji oleh manusia. Itulah yang dikatakan orang sholat yang lalai itu, Kang Amin. Baik, Pak Kiai mungkin bisa menambahkan. Iya, itu kaitannya dengan Islam dan ihsan seseorang. Jadi kalau secara Islam, yang saya bilang tadi, kajiannya adalah fikih atau syariah, mungkin sah sholat orang itu. Karena sudah memenuhi syarat rukunnya sholat. Tetapi secara ihsan, dia tidak menjalankan ka'annaka tarahu, fa'ilam takun taruh, fa'inna yaroka. Jadi sholatnya itu hanya formalitas. Memenuhi kebutuhan fikih, tetapi tidak memenuhi ihsan. Karena kalau ihsan, kita menyembah Allah seakan-akan Allah di depan kita. Bagaimana bisa kita bayangkan? Kita ketemu dengan bos kita di dunia saja itu gemeteran, kita takut ya dinilai jelek, apalagi di hadapan Allah. Artinya apa? Sholatnya harus penuh dengan penghayatan, kekhusyuan. Itu mungkin seperti orang karyawan datang ke kantor fingerprint, tapi sampai kantor tidur gitu, Kiai. Iya, itu hanya fingerprintnya fikih. Fikih, tapi nggak ada penghayatan sama sekali. Oke, Pak Kiai, kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya, yakni Ibu Rohani di Pekalongan. Bagaimana hukumnya mengadakan maulidan pada malam Jumat? Nah, silakan Kiai Misbah. Jadi Kang Amin, kalau kita mau ngadain maulid kapan saja boleh. Walau anna amilna kullahinin li Ahmad maulidan qad kana wajib. Jadi kalau kita berorientasi bahwasanya ngadain maulid itu karena cinta kepada Rasulullah, jangankan setiap malam Jumat, setiap hari, setiap detik merasa bersyukur dengan datangnya Rasulullah itu, ini luar biasa penting, Kang Amin. Sebenarnya kalau saya mengatakan maulidan itu adalah ungkapan cinta kepada Rasulullah dan bahagia dengan datangnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya cerita sedikit, Kang Amin. Dulu ada namanya Abu Lahab. Abu Lahab itu tidak percaya kepada Rasulullah. Tapi ketika Rasulullah itu lahir, Kang Amin, dia senang. Dia merdekakan budak perempuannya. Kamu merdeka, katanya Abu Lahab. Ternyata hanya modal senang. Abu Lahab itu ata'annahu fi yaumil itsnaini daiman yukhaffafu anhu lisururi bi Ahmad. Setiap hari Senin, adabnya itu diringankan oleh Allah. Dari tangannya itu keluar air dan dia bisa minum dari air. Oleh sebab apa? Oleh sebab gampangnya kita itu maulidan. Famadhannu bil abdil ladzi kana umruhu
li ahmada masruron wa mata muwahhida. Jadi bagaimana dengan kita yang tiap hari percaya kepada Rasulullah dan cinta kepada Rasulullah, insya Allah lebih akan mendapatkan barokah atau syafaat dari Sayyidina Rasulullah. Itu Kang Amin. Kalau ditanya boleh apa boleh, ya boleh. Malah saya mengatakan harus kalau bisa. Itu Kang Amin. Baik, Kiai Mujib. Tadi kita sudah membahas tentang zakat. Nah, ini mumpung Kiai ada di sini, barangkali kan kita selalu ngomong zakat yuk zakat gitu, banyak orang juga kiai-kiai ulama-ulama di mana yuk zakat, bayar zakat buat ini. Nah, itu hikmahnya apa sih zakat itu, Kiai? Hikmahnya banyak sekali saya kira. Hikmah zakat antara lain kita empati, kita simpati kepada orang lain. Apalagi musim pandemi seperti sekarang ini, saya kira jumlah mustahikin semakin tambah. Jumlah fakir, jumlah miskin, jumlah ghorimin itu semakin tambah. Maka semakin dipentingkan. Yang pertama. Yang kedua, Kang Amin, lagi-lagi kembali kepada iman dan Islam tadi itu ya. Bahwa ingat, semua rukun Islam itu selalu mengandung amanu dan amilus solihat. Mama kita lihat sholat, rukun Islam tadi itu. Arkanul Islam tadi itu. Sholat itu dimulai dengan takbiratul ihram, Allahu Akbar, Allahu Maha Besar. Tapi selalu diakhiri dengan Assalamualaikum, tengok kanan, Assalamualaikum, tengok ke kiri. Haji misalnya, dimulai dengan talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk. Seluruh pujian, seluruh kerajaan adalah milikmu ya Allah. Ternyata kata Nabi, tandanya haji mabrur yang baca talbiyah tadi itu adalah it'amu ta'am wa ifsya'us salam. Dia suka memberikan makan dan dia suka memberikan salam kepada yang lain. Puasa sekarang ini juga begitu. Ternyata puasa ini adalah rahasia hamba dan Allah. Wa an azibihi, saking besarnya pahalanya Allah yang akan memberikan pahala. Ternyata juga tidak ada apa-apanya puasa kita ini kecuali nanti harus membayar zakat. Jadi ibadah vertikal itu harus dibarengi dengan ibadah horizontal. Amanu, hampir setiap kata-kata amanu dalam Al-Quran itu digandengkan oleh Allah dengan kata-kata amilus solihah. Baik, menarik sekali. Seperti biasa di segmen ini, para pemirsa meskipun sangat menarik perbincangan kita, tetapi bagaimanapun juga kami berjanji bahwa setiap hari akan ada amalan yang dibagikan, amalan yang dijazahkan. Dan pada pagi hari ini, amalan yang akan diijazahkan adalah bagaimana agar besok kalau kita meninggal itu lapang kuburnya. Nah, Pak Kiai Misbah. Saya mumpung ada Kiai Mujib, barokahnya Yai, saya mohon kalau saya sudah tiap hari Yai Mujib. Monggo panjenengan. Oke. Silakan Kiai. Jadi begini saja, Kang Amin. Rasul pernah menyatakan untuk kita, memberikan pelajaran kita, bahwa orang yang akan dilapangkan di kuburnya ketika meninggal dunia, maksudnya ketika di alam kubur itu, ada 3 orang. Yang pertama, orang yang meninggal pada malam Jumat atau hari Jumat. Yang kedua, ketika orang meninggalnya karena sakit perut. Yang ketiga, orang yang sering membaca surat Tabarok atau Al-Mulk. Lah Kang Amin, yang pertama kedua tadi itu, meninggal pada malam Jumat atau hari Jumat, dan yang kedua meninggal karena sakit perut, itu nggak bisa diusahakan. Apalagi didoakan. Mana mungkin, ya Allah matikan saya malam Jumat, ya Allah matikan saya ketika sakit perut, nggak bisa. Yang bisa direncanakan adalah yang ketiga, yaitu apa? Jangan lupa setiap sehari semalam membaca surat Tabarok. Itu hadisnya sahih. Oleh karenanya maka yuk mari kita membiasakan membaca surat Tabarok atau Al-Mulk. Baik. Terima kasih Kiai Mujib Qulyubi yang sudah hadir di Sahur Time dan memberikan banyak informasi untuk kita semua, bahkan memberikan ijazah pula Kiai. Jadi Kiai Misbah ijazahnya disimpan untuk esok hari Kiai. Baik saudara yang di rumah maupun dimanapun, terima kasih kami ucapkan bagi siapapun saudara yang sudah mengirimkan pertanyaan. Terima kasih dan mohon maaf kami tidak bisa membacakan semuanya karena keterbatasan waktu yang kita miliki. Esok hari kita akan bacakan pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Saya mengingatkan kembali, saudara yang ingin berdonasi di dakwah peduli COVID-19 untuk para guru ngaji, santri majelis taklim dan pesantren yang terdampak COVID-19 bisa melalui rekening BCA 29120900915 atau melalui situs kitabisa.com dengan memindai QR Code yang terdapat di layar televisi Anda. Selain donasi, Anda juga bisa menyalurkan zakat melalui NU Care Lazisnu di nomor rekening yang tertera di layar televisi Anda sebesar Rp35.000 per individu.
Tetap saksikan Sahur Time karena nanti selepas ini Ki Haji Misbahul Munir akan membimbing kita untuk berzikir, berdoa bersama. Mari siapkan hati, ambil wudhu dan siapkan diri untuk memanjatkan doa-doa yang terindah. Sahur Time akan segera kembali setelah jeda berikut ini.